Tapi sungguh, mendadak ada sembilu terasa mengiris hati Lili. Ia kecewa. Kecewa setelah tahu alasannya. Masuk akal. Dan itu wajar. Tapi ini jauh berbeda dari harapannya. Sudah Li, lupakan, sabar ya, tagar sisi baik membujuk. Akhirnya, Lili mengangguk penuh keyakinan. Menghembuskan nafas kuat-kuat dan mendorong pintu hingga terbuka. Selamat pagi, bapak-bapak, sapanya ceria. Aji tampak tengah duduk di sofa sambil memegang cangkir berisi teh. Ia hanya mengangguk kecil. Sementara Danu duduk di salah satu sandaran tangan sofa dengan gaya santai. Pagi juga. Lili manis, balas Danu sambil berjalan keluar dari kamar Aji. Ia menoleh sekilas pada Aji. Hari ini kita langsung meeting pengacara. Gue prepare di bawah. Saat melewati Lili, tangan Danu menepuk bahunya dengan tatapan bersahabat. Lili membalasnya dengan senyuman yang sama. Setelah mendengar obrolan tadi, Lili tahu Danu sebenarnya memikirkan kebaikan semua orang, termasuk dirinya. Melihat Lili tetap berdiri diam setelah mereka tinggal berdua, Aji bangkit dari sofa sambil berkata, "Jangan berpikir soal kemarin itu nyata. Saya hanya terpaksa. Semua demi perusahaan saja." Lili menunduk. Lili mengerti. "Pak." Lalu ia berjalan ke arah wastafel. Berpura-pura sibuk membersihkan dapur kecil yang ada di kamar itu. Berusaha mengalihkan perhatian dari Aji. "Tapi hari ini kita masih harus sandiwara ga, Pak?" tanya Lili penasaran saat keluar dari kamar sembari membawa tas berisi berkas. Aji menjawabnya dengan anggukan. Setelah itu ia terus membisu. Bahkan ketika Danu datang menjemput mereka dan membawa ke tempat meeting untuk penandatanganan kerjasama, Aji sibuk menekuri dokumen, membiarkan Lili tenggelam dalam pikirannya sendiri. Baiklah, semua demi perusahaan. Lili tak ingin Aji mengira ia tak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kesempatan bisa menjadi calon istri juga mungkin hanya sekali ini. Kapan lagi ia punya alasan untuk bisa berlaku bebas menyentuh dan melihat tatapan hangat penuh cinta Aji? Sudahlah. Kepalang tanggung bersandiwara atau berdusta, sama saja. Jika memang Aji berharap ia hanya diam saja, maka Aji salah. Ia hanya melakukannya karena ini tak hanya menguntungkan perusahaan dan itu artinya Aji, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sekali dayung, dua pulau harus terlampau. Itu artinya ia akan bersandiwara menuruti keinginan Aji secara maksimal. Setelah itu, setelah pertemuan ini, semuanya selesai. Paling tidak, Lili bisa merasakan bahagianya menjadi ratu sehari dalam hati Aji. Dusta memang, tapi sangat penting untuk diingat sepanjang hidupnya. Maka begitu turun dari mobil, tanpa malu-malu Lili mendekat pada Aji, tanpa ragu sedikit pun. Sambil memeluk berkas berat di tangan kanannya, ia menggapai lengan Aji yang hendak meninggalkannya dengan tangan kirinya. "Mau kemana, calon suamiku sayang? Bawain doong," rengek Lili dengan nada manja.
Dicibirkannya bibirnya dengan sengaja sambil menyodorkan berkas. Danu yang masih menyetir menoleh kaget. Wajah Aji menggelap. Tapi pria itu buru-buru mendekati Lili lagi. Mungkin khawatir orang-orang yang berjalan masuk gedung itu akan makin menaruh perhatian. "Kamu kenapa?" bisik Aji. Kedua alis matanya nyaris bertautan. Penuh tanda tanya. "Berat nih, buruan," rengek Lili sekali lagi. Menghentak-hentakkan kakinya. Kali ini ia bahkan memeluk lengan Aji dan menggoyang-goyangkannya. "Hi, good morning little Lily." Suara itu mengubah ekspresi di wajah Aji dengan cepat. Buru-buru ia mengambil berkas di tangan Lily dan membiarkan tangan gadis itu memeluk lengannya. Wajah ceria Theo menyambut Lily dan Aji bagai seorang sahabat. Theo bahkan tak segan merangkul Aji setelah Lily melepaskannya. Danu sempat melemparkan senyuman penuh arti pada Lily yang juga tersenyum. "Lihat kan, Mas, Lily juga sangat pandai bersandiwara," bisik Lily dalam hati. Tak cukup sampai di situ. Selama mereka menunggu sang pengacara di ruang tunggu bersama Theo, Danu dan Jessica, Lily sengaja duduk bersebelahan dengan Aji. Tangannya terus menggenggam tangan Aji. Ketika Aji ingin melepaskan, Lily justru menggenggamnya semakin erat. "Sayang, gak enak dilihat orang," kata Aji sambil menatap Lily penuh arti. Berusaha melepaskan genggaman. Danu terkikik geli melihat keduanya. Ya udah deh." Lily menoleh pada Theo yang tersenyum geli melihat keduanya. "Hey, don't want to make you jealous to us, Mer." "Theo, he don't want to show his love in front of you." No, that's okay. I like to see that. Don't worry, Mer. Aji, I am very okay. You must make this lady happy," celetuk Theo. Sekali lagi Aji menatap Lily penuh arti. Bibirnya tersenyum, tapi matanya seperti hendak membunuh Lily. Peduli amat soal itu, Lily sudah mulai terbiasa dengan sifat pemarah Aji. Paling juga dibentak dan dimarahi seperti biasa. Itu bukan lagi masalah. Yang penting, dengan cara begini Lily bisa melepaskan rasa ingin tahunya. Merasakan jadi kekasihnya. Merasakan genggaman tangan hangat Aji. Merasakan duduk bersentuhan seperti sekarang dan menghirup aroma menyenangkan yang maskulin dari pria itu. Agar rasa penasarannya hilang, agar ia bisa tidur dengan nyaman seperti biasa. Aji bisa memanfaatkannya untuk perusahaan. Maka Lily pun bisa memanfaatkannya untuk mengetahui rasanya punya pacar. Ini pertama kalinya Lily menikmati dusta. Ia tahu ia berdosa pada Theo dan Jessica. Tapi Lily bersedia membayar dosanya nanti. Demi perasaan bahagia yang perlahan-lahan memenuhi hatinya sejak tadi. Sekali lagi Lily menggeser tangannya. Jari-jarinya merayap masuk di sela jemari Aji. Seperti terbiasa dengan kehangatannya, menjepit tepat di antara jari-jari Aji. Aji menatapnya sekali lagi. Lily memasang senyum semanis mungkin. Jatuh cinta pada Lily lagi, jatuh cinta pada Lily lagi. Jatuh cinta pada Lily lagi,
mantrai Lili dalam hati saat tatapan mereka bertemu. Jatuh cinta pada Lili lagi, jatuh cinta pada Lili lagi, jatuh cinta pada Lili lagi, mantrai Lili dalam hati saat tatapan mereka bertemu. Sekilas, Lili melihat kelebat aneh di sorot mata pria itu sebelum ia menoleh ke arah lain. Kali ini Aji tak berusaha melepaskan diri. Malah ia memindahkan tangan Lili yang terjepit di genggamannya dan meletakkan di atas pahanya sendiri. Lalu sambil membaca, jempolnya mengelus lembut kulit tangan Lili. Tuhan, ini dusta yang terasa sangat nyata, bisik Lili dalam hati. Baginya semua terlalu nyata sampai-sampai Lili memutuskan meletakkan kepalanya dengan nyaman di atas bahu Aji. Ini kebohongan yang benar-benar sempurna.